Halo guys, welcome back to our channel Elangkasa tentang hukum. Di video kali ini kita akan membahas terkait macam-macam gugatan. But before it, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Terima kasih banyak sebelumnya. Jadi, dalam hukum acara perdata sebenarnya terdapat banyak jenis-jenis gugatan. Biasanya di kampus kita itu kan hanya dikenalkan 3 jenis gugatan ya, seperti gugatan volunteer atau yang juga biasa disebut dengan permohonan, kemudian gugatan kontentiosa atau biasa disebut gugatan yang mengandung sengketa, juga gugatan class action atau yang kita kenal juga dengan gugatan kelompok. Namun, dalam perkembangan hukum acara perdata Indonesia saat ini, terdapat 2 jenis gugatan yang saat ini dapat diajukan para pihak, seperti gugatan legal standing serta gugatan citizen law suit atau gugatan warga negara. Terhadap jenis-jenis gugatan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, terkait gugatan volunteer. Gugatan volunteer ini dapat diartikan sebagai salah satu jenis gugatan yang diajukan atas dasar permohonan ke pengadilan negeri. Banyak yang mengatakan bahwa volunteer ini bukanlah gugatan sebab tidak mengandung sengketa, sehingga tidak tepat jika dikatakan gugatan, namun lebih tepat dikatakan sebagai permohonan. Adapun dasar hukum gugatan volunteer ini adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Akan tetapi, saat ini telah diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi volunteer. Adapun ciri-ciri dari gugatan volunteer ini adalah yang pertama, permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Yang kedua, permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa. Yang ketiga, tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Yang keempat, para pihak disebut pemohon dan termohon. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas terkait gugatan kontentiosa. Gugatan kontentiosa dapat diartikan sebagai jenis gugatan yang mengandung 2 pihak atau party. Dalam prakteknya, gugatan ini biasanya disebut dengan gugatan biasa. Adapun ciri-ciri dari gugatan kontentiosa ini adalah yang pertama, permasalahan yang diajukan bersifat 2 pihak. Yang kedua, adanya unsur sengketa dalam gugatan ini. Yang ketiga, terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini. Dan yang keempat, para pihak disebut sebagai penggugat dan tergugat. Kita akan bahas terkait gugatan class action. Jadi, gugatan class action ini dapat diartikan sebagai gugatan kelompok. Ahmad Santosa menyebutkan class action pada intinya adalah gugatan perdata yang biasanya terkait dengan permintaan injunction atau ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang atau dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya 1 atau 2 orang sebagai perwakilan kelas, mewakili kepentingan mereka sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan sebagai class members. Pernyataan Ahmad Santosa tersebut juga sejalan dengan definisi class action yang dijabarkan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2002. Dalam peraturan tersebut, Mahkamah Agung mengganti istilah class action menjadi gugatan perwakilan kelompok, yaitu tata cara pengajuan gugatan yang mana 1 orang atau lebih bertindak sebagai perwakilan kelompok mengajukan gugatan. Kemudian, terdapat 2 syarat untuk mengajukan gugatan class action ini yang dapat dibedakan menjadi syarat material dan syarat formil, yaitu pasal 2 dapat dikatakan sebagai syarat material, di mana yang pertama, jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri
atau secara bersama-sama dalam satu gugatan. Yang kedua, terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan dan bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Yang ketiga, wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Yang keempat, hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Pasal 3 dapat dikatakan sebagai syarat formil terkait dengan surat gugatannya, yaitu yang pertama, identitas lengkap dan jelas wakil kelompok. Yang kedua, definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu. Yang ketiga, keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan. Yang keempat, posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci. Yang kelima, dalam suatu gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau subkelompok jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda. Yang keenam, tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. Beranjak kepada gugatan legal standing. Gugatan legal standing dapat diartikan secara luas, yaitu hak seseorang atau kelompok orang atau organisasi untuk tampil sebagai penggugat di pengadilan guna mengajukan gugatan perdata. Pada dasarnya, gugatan legal standing ini diajukan dengan dasar mewakili kepentingan umum atau publik atau kepentingan lingkungan. Di Indonesia, gugatan legal standing tersebut diartikan sebagai gugatan organisasi kelompok untuk mewakili kepentingan umum atau publik guna kepentingan lingkungan. Salah satu peraturan yang mengakomodir adanya kedudukan hukum organisasi untuk melakukan gugatan legal standing adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disebutkan dalam pasal 91 ayat 1 bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian, hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran real. Yang ketiga, organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan seperti berbentuk badan hukum, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun. Dan terakhir, kita akan bahas terkait gugatan citizen lawsuit. Sebenarnya istilah ini diperkenalkan dan berkembang di negara-negara yang memakai sistem hukum common law. Dalam sistem hukum common law, gugatan ini dapat dipersamakan dengan akta popularis. Menurut sejarahnya, istilah akta popularis tersebut dikenal pertama kali ketika bangsa Romawi dalam sistem hukumnya mengenal adanya gugatan perwakilan untuk kepentingan umum. Kemudian, dalam perkembangan berikutnya, dikenal dan diterapkan di negara-negara Amerika Latin dengan istilah People's Legal Action yang diterjemahkan gugatan oleh masyarakat. Pada prinsipnya, gugatan ini merupakan suatu gugatan warga negara yang banyak dikenal dalam sistem hukum Amerika Serikat, India, Australia, khususnya dalam bidang hukum lingkungan. Khusus di Amerika Serikat sendiri,
Gugatan tersebut diperkenalkan pertama kali pada tahun 1970 dalam Clean Air Act artikel 304. Selain itu, diatur juga dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan Amerika Serikat seperti Clean Water Act, dan di dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara demi kepentingan lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan terlepas apakah dia mengalami langsung dampak terhadap lingkungan. Untuk di Indonesia sendiri, gugatan Citizen Lawsuit ini bukan merupakan suatu bentuk gugatan yang dikenal atau populer, walaupun terdapat banyak pihak yang pernah mencoba mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan. Oleh karena tidak dikenal, apabila terdapat suatu gugatan yang masuk dalam pengadilan umum atas nama masyarakat dan kepentingan umum dengan mengatasnamakan Citizen Lawsuit, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Perma nomor 1 tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok atau class action. Artinya, gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan akan dinilai apakah telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2002 atau tidak. Apabila Majelis Hakim menggunakan Perma nomor 1 tahun 2002 sebagai rujukan, dapat dipastikan akan adanya timbul suatu permasalahan, yaitu gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan akan dinilai seolah sama dengan gugatan kelompok atau class action. Padahal, diketahui antara gugatan Citizen Lawsuit dan gugatan kelompok atau class action ini memiliki karakter hukum yang berbeda, sehingga suatu gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan berpotensi ditolak atau tidak diterima oleh pengadilan. Namun, tidak semua gugatan Citizen Lawsuit tersebut pernah diajukan ke pengadilan, ditolak atau tidak dapat diterima. Sebab dalam prakteknya, apabila terdapat hakim yang memprioritaskan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan dalam memutus perkara, maka bisa jadi suatu gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan diterima oleh pengadilan dengan dasar melindungi hak-hak warga negara yang terabaikan. Well guys, that's all about macam-macam gugatan. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thanks for watching.